There's no other way when it comes to the truth. So keep holding on. Hai semuanya, nama saya Kidum. Selamat datang di That Hair Guy, where we will talk mostly about hair. Di video kali ini gue akan membahas kenapa menurut gue sekarang adalah waktu yang tepat untuk manjangin rambut. Sesuatu yang gue sadari selama pandemi, WFH, dan selama setahun belakangan lah gue ngobrol-ngobrol sama temen-temen gue yang barber atau yang hair enthusiast gitu adalah skin fade is getting boring. Semakin sedikit orang-orang yang minta rambutnya di skin fade, termasuk klien-klien yang gue pegang. Gue rasa itu karena skin fade is so nice, it's so crisp kan ketika lo berhasil dapet fade yang bagus banget gitu. Tapi kita nggak tahu nih kapan nanti akan lockdown, kapan akan PSBB atau apapun sih istilahnya sekarang. Dimana setelah itu barber atau salon atau tempat dimana kita potong rambut tutup dan nggak boleh beroperasi, terus fade hilang, terus kayak kita terjebak dengan kondisi rambut yang fade udah hilang tapi apa nih gitu. Apalagi kan kalau orang Asia emang bagian sampingnya dari pendek begitu panjang dikit tuh very stubborn kan. Jadi gue lihat makin banyak nih orang-orang yang rocking rambut lebih panjang, walaupun masih pakai clipper di bagian samping tapi milih more like taper look instead of harsh sharp fade gitu. Oleh karena itu gue membahas kenapa justru itu adalah keputusan yang tepat dan kenapa manjangin rambut seperti yang gue lakukan sekarang adalah hal yang sangat tepat dilakukan sekarang gitu. Jawabannya sih sebenarnya cuma satu ya. Karena kita lagi pandemi. Kita sama-sama tahu kalau pandemi ini masih akan bertahan di negara kita mungkin setahun gitu. Amit-amit sih, tapi seperti yang udah gue bilang, kita nggak tahu kapan tiba-tiba kebijakannya berubah, terus barber atau salon harus tutup dan kita terjebak dengan nggak bisa potong rambut gitu. So might as well sekarang nih, mumpung at least di Jakarta ya keadaannya barber dan salon masih buka, pergi ke tempat kalian biasa potong rambut dan bilang kayak, gue nih kayak pengen manjangin rambut ya, what should we do? Gue berasumsi kalian gak punya kayak tempat cukur langganan atau kayak orang yang nyukur rambut kalian selama beberapa waktu lah. Karena seperti yang kalian tahu, gue tuh mendukung penuh hubungan klien dan tukang potong. Mungkin instead of fade, kalian coba pelan-pelan panjangin pakai taper gitu. Atau kalau emang panjangnya udah cukup, just do like full scissor gitu. Seperti yang udah gue lakukan selama 3 tahun belakangan. So sebenarnya alasan kenapa sekarang momennya pas, karena pandemi gitu. Dan ketika nanti amit-amit ketika lagi growing out terus agak aneh, kita juga nggak kemana-mana kan. Tapi pertanyaannya, kenapa sih harus manjangin rambut selain karena emang kondisi lagi pandemi gitu? Yang pertama, menurut gue, dengan punya rambut lebih panjang, kita punya opsi styling lebih banyak. Setahun 2 tahun yang lalu ketika channel ini baru mulai gitu, gue nggak akan bisa rocking rambut belah tengah kayak gini nih dengan bagian samping yang gue taruh belakang. Dan ini gue bisa bilang it's a look gitu, it's a hairstyle gitu, dimana nggak ada styling produk sama sekali nih. It's just pure length. Gue bisa keramas, gue keringin pakai hair dryer, terus sudah. This is just, this looks good right to some people. It looks decent. Gue merasa ini opsi yang menarik. Terus sementara dengan panjang rambut segini, gue juga masih bisa rocking my usual side part with like a bit quiff / pomp atau apalah, my signature look lah video ini. Dan gue juga bisa bikin rambut gue slick back dengan panjang rambut ini dan ngasih look yang beda gitu. Gue merasa it's really nice to see dimana gue bisa punya banyak look. Itu yang pertama. Dan kedua, walaupun kita pandemi nggak banyak keluar rumah, masih ada kebutuhan untuk meetings, like virtual meetings, atau mungkin sesekali ketemu orang. Gue merasa gue punya lebih banyak ruang untuk bermain di rambut gue gitu. So that's nice. Plus kedua, manjangin rambut buat gue yang penting tuh, selain hasil akhirnya tentu saja penting, tapi yang tidak kalah penting adalah perjalanannya, the journey of growing out your hair gitu. I sincerely believe you can learn a lot from that process. Nomor satu, tentu saja memanjangkan rambut adalah latihan untuk kita bersabar. Karena nggak ada cara lain untuk manjangin rambut selain bersabar dan gak dipotong dong rambutnya. Dan buat gue secara pribadi itu tuh sangat mengayakan diri sih, karena bersabar dan kesabaran tuh bukan sesuatu yang gue acquire dari lahir ya. Gue cukup lemah dalam hal kesabaran. Dan gue juga cukup lemah dengan poin kedua nih, menurut gue bisa jadi pembelajaran, adalah disiplin. Kacau men. Ketika rambut gue semakin panjang, somewhat rutinnya sedikit berubah. Gue lebih harus memperhatikan hair care gitu. Gue lebih, seperti yang kalian tahu, gue pakai minoxidil, gue pakai hair tonic. Gue jadi harus lebih rajin dan rutin menyiapkan waktu lebih untuk melakukan itu. Dan itu melatih gue untuk lebih disiplin gitu. Gue percaya kedisiplinan itu harusnya dilatih dari hal-hal kecil. Salah satunya mungkin rambut lah. Dan menurut gue it's also journey, dan menarik ketika gue melihat, anjir, gue tuh melatih kedisiplinan sekali ya dengan
memanjangkan rambut ini. Dan ketiga menurut gue adalah kita jadi punya kesempatan untuk melihat sisi lain dari diri kita. Dalam arti gue nggak tahu gue bisa pull off look kayak gini gitu, dimana gue narik belah tengah. Gue bahkan nggak inget kapan terakhir kali rambut gue sepanjang ini. Mungkin di tahun 2010. Gue akan coba taruh fotonya ketika gue kuliah, atau tahun 2015 ketika gue lagi manjangin samping atasnya untuk jadi man bun gitu, tapi sampingnya gue clipper work banget. Mana waktu itu atas gue tuh sampai sedagu, dan sekarang belum sih. But I'm hoping I can go there. Berarti ya gue melihat sisi lain sih. Maksudnya gue nggak nyangka gue bisa pull off this middle part, dimana bagian rambutnya ditakin ke belakang kuping gitu. And it looks, for me it looks decent, it looks good, it looks casual lah. Tapi gue juga bisa terlihat lebih sophisticated kalau gue pakai produk seperti biasa gitu. And I don't know, I think this look is quite mature. Gue juga selama setahun ini bereksperimen banyak dengan facial hair gue gitu. Gue kadang nggak cukur untuk melihat kayak gimana. Dan kan coba taruh foto nih, ini bulan November kemarin, dimana selama bulan November itu kan gue ngikutin Movember, dimana gue nggak cukuran kumis sama sekali. And I kinda like how I look. I look very mature for my, I look exactly kayak umur gua gitu. That's nice. Anyway, that's it. Thank you so much for watching and for liking and for commenting. And if you haven't subscribed, terus kalau kalian mau subscribe setelah video ini selesai, terima kasih banyak. Tombol subscription-nya ada di bawah seperti biasa. Jangan lupa juga dinyalakan notification bell-nya supaya kalian bisa tahu kapan video baru gua naik, yang harusnya adalah di setiap hari Kamis jam 11.30 siang. Let me know in the comment section, do you like this video? Any video that you want me to do. If you like it, please do share this video to every social media account that you have. Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, what else? Dan kalau pakai Instagram, jangan lupa mention gue di Instagram, akun Instagram gue di sini. Terus, dan kalau kalian pengen dipotong sama gue, coba DM akun Instagram gue aja. Coba kita janjian di sana karena gue lagi jarang buka jadwal sih. Thank you so much for watching this very short video, and hoping you still safe, still healthy. Jaga kebersihan, jaga kewarasan, take care of yourself, take care of your family, take care of your close friends, take care of your friends, and take care of your hair. And other than that, till next time everyone, I'll see you soon. Bye.